Om Swastiastu, ketemu lagi di channel aku, Gongdel. Jadi hari ini kita akan membahas seputar perkuliahan. Memilih antara organisasi atau memilih akademis. Jadi bagi kalian khususnya para maba atau mahasiswa baru, pasti bingung nih memilih salah satu di antara keduanya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahasnya sesuai dengan pengalamanku, sesuai dengan kata-kataku, sesuai dengan apa yang aku pernah dengar, apa yang pernah diceritakan oleh orang lain. Ingat like, ingat subscribe, dan ingat juga share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, khususnya para mahasiswa baru. Jadi, check it out. Oke, kita akan bahas satu persatu secara detail menurut diriku mengenai mau memilih organisasi atau mau memilih akademis. Oke, dari teman-teman semuanya, khususnya para maba-maba atau mahasiswa baru yang baru memasuki perkuliahan, pastinya kalian bingung banget mau milih yang mana. Nah, pasti banyak sekali rasa insecure dari dalam diri kalian yang meronta-ronta mau milih yang mana. Misalnya nih, aku milih akademis tapi aku gak pintar dalam bidang ilmiah dan lain sebagainya. Terus aku milih organisasi, ntar aku insecure di sana, semua pada pintar-pintar ngomong dan lain sebagainya. No. Jadi kita di sini belajar. Yang mana kamu niat, yang mana kamu yakin, itu pilih. Banyak kok orang-orang yang masuk ke sana, yang berkecimpung di sana nggak pintar-pintar banget. Kita sama-sama belajar ya, adik-adikku sayang. Jadi di sini aku sebagai kakak tingkat kalian, anggap aja kakak tingkat online yang akan memberikan kalian suatu pencerahan ilahi mengenai mau memilih organisasi atau memilih akademis. Jadi sebelum kita memasuki itu, aku mau menceritakan dulu pengalaman pribadi aku mengenai mengenai diriku. Nah, ya sampai sekarang menggeluti organisasi. Jadi dulu aku pada saat SMA adalah tipe orang yang memang betul-betul belajar. Ya seperti biasanya, tidak mengikuti kegiatan OSIS, pokoknya kegiatan organisasi itu aku anti banget. Jadi aku masuk sekolah, belajar, habis itu ke kantin, habis itu belajar lagi, pulang, sorenya aku les, kayak gitu aja seperti biasanya. Terus pada saat aku memasuki perkuliahan, aku melihat orang-orang yang berada di atasku, maksudnya orang yang lebih tua dari aku. Kenapa ya mereka pintar dalam berbicara? Kenapa ya mereka berani mengemukakan pendapat? Kenapa sih mereka pada percaya diri kayak gitu? Sedangkan aku yang jauh banget dari kata percaya diri, aku adalah orang yang baru ngomong, tanganku basah, gemetar, bibirku gugup, pokoknya aku jauh banget dari kata percaya diri saat itu. Ya karena emang basicku dulu emang ya orangnya cuma belajar doang kayak gitu loh. Susah sepertinya diriku untuk seperti mereka ini kayak gitu. Tetapi aku berkomitmen, aku memberanikan diri untuk mengikuti organisasi, dan sampai sekarang aku lumayan lah bisa ngomong-ngomong sama kalian, sampai aku bisa menceritakan kembali bagaimana peristiwa aku mengikuti organisasi. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik setelahnya, memilih organisasi atau memilih akademis. Nah, yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Nah,
Gak mungkin dong orang lain yang mengenali diri kalian. Pastinya kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Nah, contohnya nih, orang A bilang aku ini cuek banget, sedangkan orang B bilang aku perhatian. Nah, yang tahu siapa? Ya diri kita sendirilah, nggak mungkin orang lain. Karena orang lain memiliki ekspektasi dan realita yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan tentang kita. Ya jadi, hanya diri kita sendiri yang tahu minat kita di mana, bakat kita di mana, passion kita di mana. Kalian harus tahu. Oke? Setelah kalian tahu, kalian juga harus membandingkan aspek akademis ini dengan aspek organisasi ini. Bandingkan yang mana luarannya menurut kalian sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan tujuan hidup kalian, seperti itu. Misalnya nih, luaran aku pengen handal nih di bidang IT misalnya. Nah, kalian bisa mengikuti organisasi di bidang komunikasi, biasanya ada desain-desain seperti itu, ataupun di akademis kalian bisa mengikuti lomba-lomba seperti lomba poster dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus melihat yang mana kemampuan kalian. Kalian emang suka di bidang ilmiah atau memang suka berbaur dengan orang lain. Memang sih kalau di akademis juga berbaur dengan orang lain. Tetapi kalau kalian di organisasi itu lebih banyak lagi orang-orang, lebih banyak lagi kepala-kepala yang memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti itu. Oke? Nah, setelah kalian sudah mendapatkan luaran terbaik, kalian sudah nih memikirkan, oke, aku memilih organisasi. Nah, kalau kalian sudah memilih organisasi, sekarang kalian harus komitmenkan diri kalian. Oke, aku harus organisasi, aku harus berkomitmen pada organisasi. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Banyak orang yang tidak konsisten, seperti yang aku misalnya temui. Kamu siap nggak berada di bawah tekanan dalam organisasi ini? Dijawab, saya siap, saya sangat siap. Tetapi perlahan-lahan, karena memaksakan diri mereka yang dari awal memang tidak niat mengikuti organisasi, tidak mengenali diri mereka sendiri, nah ternyata mereka menghilang, tidak tahu kemana, pokoknya menghilang. Pasti ada hal tersebut dalam sebuah organisasi. Tidak ada organisasi yang sempurna. Pasti ada aja anggota ataupun kepala bidang atau lain sebagainya yang menghilang karena tidak kuat, tidak berkomitmen pada dirinya sendiri, seperti itu. Setelah kalian memiliki komitmen pada diri kalian, kalian juga harus mengetahui prioritas. Nah, kalian ini berkuliah. Ingat, prioritas kalian berkuliah. Nah, tunjangan kalian itu mendapatkan sebuah soft skill dari organisasi ataupun dari akademis. Tergantung yang kalian pilih mana. Ingat, kuliah itu juga penting. Ya, kuliah itu penting. Jadi, tunjangan kalian antara kedua ini yang mana? Misalnya nih, kalian mengikuti kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini pada tanggal 16. Nah, sedangkan kalian juga deadline tugas di tanggal 16. Kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan sangat baik. Aku bisa perhitungkan tugas ini selesai tanggal 10. Kalian harus bisa menyelesaikan tanggal 10. Intinya harus sebelum tanggal 16. Kenapa begitu? Karena kepanitiaan itu rentetannya banyak. Sebelum hari H,
kalian akan menghadapi ada namanya rate atau rapat teknis. Habis itu H-1 kalian mempersiapkan acara seperti masih pada saat aku zamannya masih offline ya, acara-acara itu H-1 pasti kita menghias dekorasi, juga bantuin si sarpra, sarana prasarana, dan juga menyiapkan keperluan untuk besok agar benar-benar siap seperti itu. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan yang mana yang lebih dahulu dilakukan seperti itu. Nah, setelah itu ingat kerjakan dengan sepenuh hati. Ingat, kalian sudah memilih ini, kalian harus kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti itu. Nah, selain itu, hal yang bisa kalian pikirkan untuk memilih akademis atau organisasi juga dari SKP. Nah, teman-teman ada yang tahu itu SKP itu apa? Nah, SKP adalah Satuan Kredit Partisipan, di mana SKP ini kita mengumpulkan poin sebanyak yang ditentukan oleh universitas ataupun fakultas kalian. Kalau di aku di Universitas Udayana, Fakultas MIPA, aku ini mengumpulkan sebanyak 100 poin. Jadi minimal yang kita kumpulkan adalah 100 poin. Baik itu dari lomba-lomba, dari kepanitiaan, dari organisasi dan lain sebagainya. Jadi kita mengumpulkan sertifikat. Jadi luaran dari kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah sertifikat. Lalu kita upload di sebuah data dan bisa menghasilkan poin. Nah, poin-poin ini SKP ini nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk wisuda seperti itu. Nah, jadi bagaimana di kampus-kampus kalian harus tahu terlebih dahulu, bisa menanyakan kakak tingkat kalian apakah ada SKP dan berapa SKP yang perlu dikumpulkan seperti itu. Nah, apa kalian sudah tahu mengenai SKP tersebut? Nah, kalian bisa pilih yang mana sih passion kalian seperti itu. Kenali diri kalian sendiri, organisasi atau akademis. Nah, bagi aku aku menyarankan juga untuk kalian, kalau kalian mencari SKP, kalian cari itu di awal-awal perkuliahan. Oke? Di awal perkuliahan, nah di semester 1, 2, 3, 4 itu adalah hal baik dalam mencari SKP, dalam mencari poin. Kenapa seperti itu? Karena di saat seperti itu, di saat semester-semester ini, kalian akan sedikit ada tugas. Khususnya di semester 2 ini sih, kalian akan mendapatkan sedikit tugas. Nah, di sanalah isi waktu luang kalian dengan mengikuti organisasi, mengikuti akademis, seperti lomba-lomba itu, yang kalian pokoknya passionkan, yang kalian komitmenkan sebelumnya, seperti itu. Kalian juga dapat menambah soft skill kalian dengan memilih apa yang kalian mau antara organisasi ataupun akademis, dan kalian juga mendapatkan poin SKP dari hal tersebut. Nah, jadi aku sarankan di awal-awal perkuliahan, di awal-awal semester itu kalian mencari SKP. Jangan mencari SKP di semester 5, 6, 7, 8, karena ini adalah semester yang benar-benar berat banget bagi kalian. Di semester 5 ini banyak sekali tugas matkul, apalagi seperti aku yang program studi kimia yang banyak banget ada praktikum, ada buat laporan praktikum lagi minggu depannya, dan itu membuat mental breakdown sih. Ditambah lagi kalau ikut kepanitiaan untuk ngumpulin SKP itu pasti bakalan capek, menguras energi dan tenaga kalian. Jadi aku sarankan kalian
seperti awal. Nah, oke, jadi inti yang aku bahas tadi, dimanapun kalian berada, tetap jadilah air yang jernih, seperti kata ayahnya Habibie. Beliau menyatakan seperti itu, yang artinya dimanapun kalian berada, baik itu di organisasi ataupun di akademis, tetaplah menjadi air yang jernih, tetaplah memberikan kebermanfaatan bagi diri kalian sendiri dan juga bagi orang lain, dapat memberikan hal yang positif bagi kehidupan baik di kampus, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Oke, itu aja dari aku. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam berpikir mungkin, dalam bertindak dan berbicara, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ingat like, ingat subscribe, dan juga ingat share video ini ke teman-teman kalian, khususnya maba, apabila ini bermanfaat agar aku bisa semangat buat videonya. Dan komen juga apa konten yang bisa aku buat untuk kalian para mahasiswa baru yang akan memasuki perkuliahan. Tetap semangat, pasti kalian akan bisa melewati semua ini karena kalian sudah menjadi mahasiswa, maha dari segala siswa. Jadi sudah harus tahu yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Oke, sekian dari aku ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Dadah.